Hari ini saya merupakan pengkhotbah yang terakhir dan penutup pada tahun ini. Dan saya berharap dan saya berdoa agar semua kita dapat menerima message yang saya akan sampaikan pada pagi ini. Amin. Amin. Sebelum itu, walaupun kita tidak dapat bercakap lebih dekat, tetapi katakan Merry Christmas dan bagi love macam ni lah. Okay. Tajuk yang saya ingin sampaikan pada pagi ini adalah berkenaan dengan the great promises of Christmas. The great promises of Christmas. Saya pertama kali menyampaikan tentang Christmas, tetapi saya I feel so honored sebab saya boleh nyatakan sesuatu yang lama sudah ada di dalam hati saya. Oke, jadi sekali lagi it is the most wonderful time of the year, dan saya bagi kepimpinan Joy Home sekali lagi ingin mengucapkan a very blessed Christmas untuk kita semua, dan saya harap tahun ini Christmas kita lebih bermakna karena tahun lalu kita tidak dapat merayakan bersama-sama secara fisikal kan. Jadi I love Christmas. Siapa yang tidak suka Christmas? Oh, I love Christmas, dan saya tahu bukan hanya karena kita dapat menikmati makanan yang sedap-sedap dan spesial. Siapa peminat Starbucks macam saya dan juga Carrie, ini merupakan yang kami nantikan setiap tahun. Oke, Starbucks Toffee Nut Latte. Jadi ini hanya dijual sepanjang Christmas. Jadi malah juga selain daripada minum-minum di Starbucks dengan Toffee Nut Latte, kita juga boleh bersama dengan keluarga. Kita juga boleh berehat. Walaupun tahun ini belum dapat travel, tapi saya percaya next year boleh dapat travel. Amen. Dan juga karena sepanjang tahun kita sudah melakukan pekerjaan kita. So this is the time untuk kita refleksi diri, relax bersama-sama dengan keluarga. Dan juga namun yang paling penting bagi kita semua adalah makna Christmas itu sendiri. Karena Tuhan Yesus itu telah lahir bagi kita semua, sehinggalah dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Pada hari ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa the great promises of Christmas, di mana Christmas merupakan satu janji dan pengharapan. Karena kelahiran dan kehadiran Yesus membawa sebuah janji yang besar. Yang besar seperti yang saya katakan tadi. Sebelum pun Yesus dilahirkan, jika kita membaca Yesaya 9 ayat 1 hingga 6, Nabi Yesaya sudah menerima nubuatan berkenaan dengan janji Tuhan. Berkenaan dengan kelahiran Yesus di dunia ini. That is the great promises that God ever made. Kenapa saya katakan demikian? Kita sama-sama. Orang yang berjalan dalam kegelapan, akhirnya mereka disinari cahaya yang terang. Yang seterusnya. Yesus ataupun kelahiran itu membawa kesukaan yang besar bagi kita semua dan dapat membahagiakan kita semua. Yang ketiga, kelahiran Yesus itu akan mengambil beban berat terhadap kita. Kamu boleh membaca keseluruhan ayat ini di rumah nanti. Dan yang seterusnya adalah apabila Yesus dilahirkan bagi kita, itu adalah satu anugerah yang kita dapat, dan ia akan menjadi pemimpin kita, menjadi penasihat bijaksana, Allah perkasa, Bapa kekal, dan Raja damai. Ini ada di dalam lagu kan? Mesti kita sentiasa hafal ini. Jadi kekuasaan Tuhan itu, pemerintahan, akhirnya hidup kita akan sentiasa aman. Dan pemerintahan Tuhan itu berdasarkan apa? Hukum dan keadilan dari sekarang hingga akhir zaman. Amin. But today, sepanjang kita mengalami 2 tahun pandemik ini,
Banyak sekali rungutan yang menimbulkan berbagai pertanyaan iman, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak orang Kristen, terutamanya mulai kehilangan arah tujuan. Macam mana lah nih kalau saya hilang kerja? Macam mana lah nih kalau saya tidak dapat bayar itu dan ini? Mulai menjauhkan diri daripada pertemuan sesama. Saya tidak layak lagi, Pak. Mulai menjauhkan diri dari pelayanan. Macam mana lagi saya mau pergi pelayanan? Saya mau cari duit, saya tidak kerja sudah. Bos saya kasih berhenti kerja. Menyalahkan diri di atas kelemahan dosa. Banyak yang dengar, tidak tahu dari mana itu kata-kata di sana, akhirnya menyalahkan diri sendiri. Pikiran negatif itu lebih berkuasa. Gereja tidak menjadi relevan, kenapa? Terlalu bergantunglah dengan sosial media kan? Ops. Saya tidak harus diingatkan, saya tidak anti dengan sosial media, tidak. Karena sosial media adalah satu platform, kalau kita gunakan dengan sebaik mungkin, kita boleh juga menggambarkan kepribadian kita kepada orang. Tetapi kalau disalahgunakan, tidak payah pergi church, YouTube ada. Begitu maksud saya. Hubungan sesama keluarga mulai retak. Namun persoalan saya pada pagi ini, adakah Tuhan itu benar-benar menyertai kita? Adakah janjinya yang luar biasa yang sudah dia katakan di dalam Yesaya tadi itu boleh dipercayai atau sebaliknya? Ada ayat peneguhan yang saya mau bagi kita pada pagi ini dalam Yosua 21 ayat 45, seperti biasa saya akan bagi dua translation, okay? Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Dan dalam bahasa Malaysia, apa yang dikatakan? Tuhan menepati tiap janjinya kepada umat Israel, bukan kepada umat Israel saja, tetapi kita semua yang ada pada hari ini. Dan dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Janji Tuhan tidak sama dengan janji manusia. Amin. Ketika kita menerima janji daripada seseorang, apatah lagi kalau dijanjikan dengan tawaran yang begitu lumayan. Sudah tentunya kita tidak sabar, kita gembira betul sampai tidak sabar bila lah saya dapat yang karena janji itu begitu. Contohnya birthday present. Oke, set. Saya bagi kau emas nih kali. Tapi satu kali tiba-tiba datang yang silver saja dia. Jadi itu harapan dia itu pandai turun sudah. Namun menerima janji itu berbeza dengan menikmati janji. Karena ianya tidak semestinya janji yang Anda terima itu terus direalisasikan sebab janji manusia selalunya bersyarat. Contohnya, kalau kamu mau dapat emas nih tahun, kasih untung dulu office 500.000, baru saya bagi emas. Jadi kalau enggak, maksudnya janji manusia itu bersyarat. Begitu maksud saya. Ada kemungkinan besar kegagalan daripada si pemberi janji ataupun pihak si penerima janji. Contohnya, okelah, memandangkan tidak sampai 500.000 tahun ini tidak untung, bye-bye lah kamu dengan emas. Jadi dua-dua pun, yang satu pun gagal, yang satu pun gagal. Satu tidak dapat bagi emas, yang satu tidak dapat bagi untung. Tetapi kalau janji Tuhan, apa yang selalu terjadi dan sentiasa berlaku adalah bukan pihak Tuhan yang menjadi penyebab. Bukan Tuhan yang menjadi penyebab kita tidak menerima atau tidak menikmati janji itu, malah pihak kita. Kenapa saya katakan demikian? Kita manusia memang tidak sabar untuk menanti janji Tuhan. Apa maksud tuh? Kurang iman.
Hai, bila laba saya mau dapat pasangan hidup. Hai, bila laba saya mau dapat kereta macam tuna. Hai, bilalah tidak sabar menerima janji Tuhan. Jadi apa yang kita selalu lakukan? Mencari alternatif lain. Siapa kamu tahu yang di sana yang boleh ada tengok-tengok Mulai cari bomo izan, mulai cari bomo, mulai cari yang pandai tengok-tengok. Akhirnya penyembahan berhala itulah menyebabkan kita punya janji terblok. Menyebabkan kita tidak dapat menikmati dan menerima janji Tuhan itu karena kita sudah mendua hati dengan Tuhan. Perjanjian memerlukan komitmen yang tinggi dari kedua-dua pihak. Ini seharusnya kita mengerti. Sebagai contoh dalam pekerjaan saya, sebagai seorang peguam, saya banyak buat agreement. Dan kadang-kadang agreement tuh diubah berapa kali. Sebab yang satu mau letak ini special clause, yang satu saya tidak mau ini juga. Saya mau ini, jadi banyak proses dia. Tetapi kenapa itu dilakukan? Supaya kedua-dua pihak itu boleh menikmati perjanjian, impact kepada perjanjian tersebut. Jadi ketika sudah sign, oke set. Apabila sudah sign, tidak boleh sudah tarik balik. Kalau mau tarik balik, ada sudah close dia, kamu harus begini-begini, kamu harus begini-begini. Jadi apabila sudah tanda tangan, sudah set begitu, akhirnya ada satu orang yang breach, ada satu orang yang melanggar perjanjian itu, apa jadi? Akhirnya, apa Grace? Ya ada penalti ataupun akan mengalami kerugian. Mungkin pihak yang satu terpaksa membayar kerugian kepada pihak yang sebelah. Bukan saja dia sudah membayar iuran peguam, terpaksa lagi bayar kepada pihak sebelah karena sudah mengalami kerugian. Akhirnya tidak dapat menikmati kebaikan di sebalik perjanjian yang sudah dia sign. Begitu juga sama halnya dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Perjanjian kita dengan Tuhan bukan satu hala, dia perlu dua hala. Karena apa yang berlaku selalunya, kita selalu melanggar janji kita kepada Tuhan. Dan akhirnya kita tidak dapat meraih ataupun menikmati janji Tuhan. Saya mau ingatkan kita di sini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji, dia tidak pernah menipu diri sendiri. Ada dikatakan di dalam ayat yang seterusnya saya kongsikan. Oke, mari kita membaca dalam Yosua 23 ayat 14. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Next ayat peneguhan saya, ini yang saya mau katakan. Dalam Ibrani ataupun Hebrew, dalam terjemahan Contemporary English Version, dikatakan seperti ini. So when God wanted to prove His promise to His people could not be broken, He made a vow. And God cannot tell lies. And so His promises and vows are two things that cannot be changed. We have run to God for safety. Now His promises should greatly encourage us to take hold of the hope that is right in front of us. Dalam terjemahan bahasa dikatakan seperti itu. Karena itu untuk lebih yakin, meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Wow. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. God never lies. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Katakan amin. Karena itu bertekunlah dan hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab perjanjian itu semuanya telah termaktub, telah terletak di dalam Alkitab. Dalam masa kita lonely, dalam masa kita kesunyian, kita putus asa, kita ada kesusahan, ketakutan, penderitaan, Tuhan sudah mengucapkan janji Dia. Ianya adalah janji penuh dengan pengharapan,
Dan kesembuhan hati kita yang terluka itu pun telah tersedia untuk kita semua. Namun demikian, mengapa ada juga rungutan, masalah, cabaran, kelemahan seolah-olah terus menakluk hidup kita? Ini adalah karena kita tidak bersedia untuk menerima cara Tuhan menyelesaikan atau menanganinya. Ini adalah satu quote yang saya ingin kongsikan di sini. God's solution to our problems don't always make sense. Tidak sentiasa make sense, but they always work. God's solution don't merely rework the outside, they remake the inside. Maksudnya apa? Cara penyelesaian Tuhan itu tidak selalunya masuk akal, tetapi tell you, ianya sangat berkesan. Karena penyelesaian yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita itu bukan sekadar mengolah semula bahagian luar, tetapi dia remake, membuat semula apa yang ada di dalam hati kita. That is the promise of Christmas. Itu adalah promise of God. Janji Christmas ialah janji Tuhan yang akan mengubah hidup Anda dari dalam keluar. Janjinya membebaskan kita dari apapun kita punya. Rungutan, cabaran, dan semuanya itu yang kita alami sepanjang masa. Let me confirm you, Joy Home. When God make a promise, you can always count it. Apabila Tuhan membuat janji, Anda sentiasa boleh mengharapkannya. Karena di dalam Yosua dia sudah nyatakan begitu jelas sekali. Dan tidak ada satupun, not one promise failed. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Tiada satu janji Tuhan yang gagal. Karena itu dalam Ayub sudah mengatakan bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Bagaimana Tuhan begitu setia dengan bangsa Israel? Dia begitu janji yang sama dia berikan kepada bangsa Israel itu sama. Dia adalah Tuhan yang sama akan berjanji kepada kita semua. Why? Because God is so good. Apa arti Tuhan sangat baik? Perkataan baik dan good itu menggambarkan janji Tuhan, menggambarkan God's promises. Semua janji Tuhan adalah baik. Karena kebaikan Tuhan akan mengalir di dalam janji dia. Dia adalah Tuhan yang sama yang menepati janji sehingga hari ini. Tidak ada di dalam slide, tetapi Ibrani 13 ayat 8 mengatakan seperti ini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan selamanya. So, hari ini ketahuilah bahwa kita ada satu confident. Kita yakin apabila Tuhan sudah membuat janji, dia akan setia untuk memenuhi janji tersebut. He is still the promise-keeping God. You can have confidence that if God has made a promise, He will be faithful to fulfill that promise. Amen? Amen. Mari kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Dalam terjemahan contemporary English version, the Lord isn't slow about keeping His promise, as some people think He is. In fact, God is patient because He wants everyone to turn from sin and no one to be lost. Tidak ada satu orang pun yang akan hilang. Tuhan akan tangkap kamu dimanapun kamu berada. Not even one. Kadang-kadang janji Tuhan itu memang mengambil masa yang lama untuk menunaikan janji dia. Tetapi apa yang pasti, apa yang sudah Tuhan janjikan itu, dia pasti akan tunaikan. Walaupun mungkin ada di antara kita di dalam hati dia, sukar saya mau percaya. Tetapi ingatlah, Tuhan sentiasa setia memenuhi janjinya. Jika Anda berpegang teguh hari ini,
letakkan di dalam hati kamu, teruskan berpegang dan jangan berputus asa. God will never forget. Tuhan tidak akan melupakannya. Dia akan pasti menunaikannya pada waktu dan masa yang dia tentukan. If you holding into a promise today, keep holding it. Don't lose heart. God hasn't forgotten it and He will bring it to pass. Our God is the promise-keeping God. Amin? Amin. Jadi bagaimana cara kita mau menikmati janji Tuhan? Yang pertama, siap melangkah sesuai janji dan waktu Tuhan. Bersiaplah. Come on, rise up. Oke, kita adalah anak-anak Tuhan. Doronglah diri Anda untuk siap bertindak dan siap bergerak. Keep moving forward. Kita harus sentiasa bergerak dan melangkah bersama-sama dan ikut di track firman Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita. Karena orang yang gagal meraih janji, mereka tidak berani memulai. Saya takut. Tidak berani mengambil keputusan bertindak. Karena apa? Karena mereka belum move on daripada past. Daripada peristiwa lalu yang menyebabkan mereka kehilangan pegangan dan harapan. Okay, so forget the past. Keep moving forward. Anda akan menerima janji Tuhan. Yang kedua, sikap hati dalam melangkah. Kenapa saya katakan hati? Karena kuatkan dan teguhkanlah hati Anda, karena seharusnya kita ikatkan janji Tuhan itu di dalam hati kita, karena ianya tidak pernah gagal. Fokuslah kepada janji dan pribadi Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kita. Mengapa hati kita harus kuat dan teguh? Ini adalah karena di depan kita masih lagi ada batu-batu, masih ada lagi rintangan, masih ada lagi cabaran, masih ada lagi yang perlu kita berdepan. Tuhan tidak dapat menolong orang yang putus asa. Tuhan tidak dapat menolong, Tuhan tidak dapat memberi janji kepada mereka yang patah semangat. Janji Tuhan itu hanya bagi orang yang kuat dan teguh hatinya. Amin. Yang ketiga, sikap terhadap firman Tuhan. Saya rasa ketiga ini adalah memang sentiasa diberikan setiap pengkhotbah, tetapi lebih baik diingatkan daripada selalu lupa. Ya, jadi perkataan yang keluar daripada mulut kita haruslah sentiasa positif, membangun dan didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Kita kuat karena apa? Kita kuat karena firman. Kalau perkataan kita sentiasa negatif saja, apabila datang kesusahan, asanalah. Terus down. Sebab kenapa kita tidak ada kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut? Sekiranya firman itu sentiasa ada dalam pikiran dan hati kita, maka kita akan dikuasai oleh hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. So, kunci utama untuk menikmati janji Tuhan adalah sikap kita. Sikap kita untuk melangkah, move forward. Sikap hati kita untuk terus kuat dan sikap untuk kita terus merenungkan firman Tuhan. Amin. Wow, akhir sekali. Macam cepat saya bercakapnya hari. So far so good. Setiap kita yang ada di sini pastinya pernah mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kita, kan? Meskipun tidak setiap hari hidup kita itu sentiasa berjalan dengan lancar. Dan bukan setiap tahun kita ada hasil yang seperti kita inginkan. Kita tidak boleh melupakan apa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebaikan dan pertolongan itu selalu sentiasa ada dalam hidup kita. That's why kita selalu cakap, count your blessing, not your problem. Kan? Bulan ini merupakan bulan yang terakhir untuk kita melangkah tahun yang baru, tahun 2022. Dan kita tidak tahu, we never know apa yang kita akan hadapi pada tahun hadapan. Hanya Tuhan yang tahu. Namun bagi saya berharap tahun depan adalah tahun yang lebih baik. Menjaga kesehatan dengan baik. Ya, dan supaya kita masih lagi boleh melayani Tuhan dengan semangat. Walaupun setiap tahun umur kita meningkat. Oke. Tahun depan saya sudah 42 tahun. Wow. Dan
pada hari ini mengingatkan kita kepada janji Tuhan. Itu tidak pernah berubah. Dan the great promises of Christmas mengingatkan kelahiran Yesus. Dan kita namakan dia Immanuel. Means to say, Tuhan akan sentiasa berserta dengan kita. The great promises of Christmas mengingatkan kita bahwa janji terbesar hanya melalui Tuhan. Kita diselamatkan dan ditebus dari dosa. Tuhan adalah sumber pertolongan kita, dia akan selalu memberi pertolongan. Pertolongan Tuhan pasti tidak akan terlambat, pertolongannya pasti datang tepat pada waktunya. Kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tuhan adalah yang selalu mendengar permohonan, pengampunan anak-anaknya. Dia memulihkan dan dia mengampuni kita semua. So, my question today. Apakah janji pribadi, a promise to yourself, sudah direalisasikan? Dalam pelayanan Anda, career Anda, keluarga Anda, goal Anda, apa? Mungkin boleh Anda pikirkan, apa saya promise dengan diri saya 1 hari bulan 1, 2021? Sudah direalisasikan gak itu? Apakah janji Anda kepada Tuhan? The promise to our Heavenly Father. Sudah Anda tunaikan? Atau buat-buat lupa? Sudahkah Anda memberi? Seperti khotbah Brother Freddy minggu lalu. Sudahkah Anda memberi komitmen? Khotbah Grace 2 minggu lalu. Dan sudahkah Anda benar-benar mengalami freedom? 3 minggu yang lalu Brother Woli. Khotbah tentang ini. Apakah janji Anda sudah mulai terpenuhi atau sedang dilaksanakan di Joy Home? Bagi mereka yang menjadi leaders, yang menjadi volunteers, yang sudah terlibat dalam connect group, dan pelayanan keseluruhannya. This year kita celebrate 6 years anniversary untuk Joy Home. Full of memories, banyak pengalaman suka dan duka yang kita alami bersama. Dan saya sangat berbangga, saya bertumbuh dan ditajam menjadi pemimpin yang lebih baik tahun demi tahun. Banyak pengorbanan yang sudah Anda berikan. You know who you are. Walaupun ada yang tidak tahu pengorbanan yang sudah Anda berikan, tetapi ketahuilah, Bapa di sorga jauh lebih mengetahui itu. Okay? Dan just do your part and God will do the rest. Amen. Dan pada waktu saya menyediakan khotbah ini, Tuhan memperingatkan saya janji Tuhan itu. Membuatkan saya berdiri di hadapan ini karena janji Tuhan. Karena janji Tuhan, saya meraih dan menikmati janji Tuhan. Karena saya rela untuk menerima pelbagai proses demi proses. Walaupun kadang-kadang sakit, but it's so worth it. Sangat-sangat berbaloi. That is the great promise of Christmas. This Christmas, do not forget God's promises in your life. Jangan ingat Starbucks Tofinat Latte saja macam saya. Ingatlah janji Tuhan selalu. The promise of Christmas is the promise of God. Amen? Arya? Janji Christmas ialah janji Tuhan yang akan mengubah hidup Anda dari dalam hingga keluar. So, ini adalah kata-kata yang terakhir dari saya. God is our promise keeper. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan berpegang kepada janjinya. Apa saja yang difirmankannya adalah ya dan amin. Come on Joy Home, teruslah berharap dan berpegang teguh kepada janjinya. Janjinya untuk digenapi di dalam hidup kita. Percayalah dan imanilah bahwa kita adalah orang-orang yang hidup menikmati janjinya dan kebaikannya. Katakan kepada diri Anda, I am a promise bearer. Karena kita adalah yang memegang janji. Oke? Jadi saya akhiri. Saya mau, kalau Jesse Worship pun boleh tengok. Kalau kamu boleh tengok di sini dulu. Satu video. Saya coba untuk pendekkan tetapi memandangkan hari ini so special. Jadi saya kongsikan ini. Sediakan ini bersama dengan Deborah dan tim media. Dan saya berharap agar video ini akan dapat refresh kembali
Bagaimana kehidupan Anda mulai Anda join Joy Home? Anda akan lihat first Sunday service di mana dan bagaimana kehidupan Anda from nothing to something. Bagaimana sepanjang Anda bertumbuh di Joy Home, mungkin ada banyak meraih ataupun menikmati janji Tuhan, tapi sehingga hari ini Anda masih tidak berpuas hati dan jarang untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya juga berharap dengan video ini ia akan memperbaharui janji Anda kepada diri Anda, kepada Tuhan dan kepada community kita. Amin. So, Merry Christmas. Tuhan memberkati. Jumpa Anda pada tahun depan. Dan selepas video ini, Jesse Worship akan nyanyi sekali lagi. Tidak pernah berubah. Dan seterusnya Brother Freddy akan terus doa penutup dan juga doa berkat pada tahun ini. God bless. I love you. I love Joy Home. Merry Christmas.